Dipersembahkan oleh... Ya, baik Pak. Saya ke Pak. Tadi disebutkan oleh Pak Saiful bahwa dukungan dari DPR RI luar biasa. Ini bagaimana dukungan Anda? Ya Pak. Ya, sejak dari awal ketika memasuki bulan keempat pelaksanaan PJJ, Komisi 10 mendapatkan banyak masukan, banyak saran dari seluruh stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia. Para guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dosen-dosen, dan beberapa kampus mengeluhkan menyangkut soal PJJ tidak bisa maksimal karena tidak semua orang tua bisa membeli pulsa untuk anaknya. Kita bisa bayangkan satu keluarga kalau punya 4 anak, semuanya sekolah, mengalami darurat keuangan karena putus PHK, penjualan omset turun, dan seterusnya. 4 bulan PJJ, pelaksanaan PJJ setelah kami evaluasi dan dapat masukan dari berbagai pihak, hanya bisa berjalan 30%. Sisanya, seluruh siswa didik kita, termasuk mahasiswa, tidak bisa mengikuti PJJ karena keterbatasan pembelian pulsa. 4 bulan itu kira-kira kesimpulannya bahwa kebutuhan yang paling mendesak supaya PJJ ini bisa maksimal, pembelajaran jarak jauh ini bisa maksimal, adalah kebutuhan pemerintah harus turun tangan mensubsidi pengadaan kuota data internet ini. Nah, atas desakan dari semua pihak, terutama para orang tua siswa, termasuk para guru-guru, inilah dalam beberapa raker kami sampaikan kepada Kemendikbud, dan waktu itu hadir langsung juga ini Mas Hasan sebagai PLT Pusdatin. Selain skema menggunakan saluran televisi di daerah yang tidak ada akses internet, khusus yang ada akses internetnya harus dapat subsidi. Karena itu kami Komisi 10 mengapresiasi ini langkah yang luar biasa. Kami juga tidak membayangkan Kemendikbud bisa meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi 7,2 triliun untuk mensubsidi kuota hampir kurang lebih 55 juta peserta didik kita. Siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Termasuk mensubsidi, ini langkah besar sebenarnya. Sebesar angkanya 7,2 triliun yang diambil dari PA-Bun Kementerian Keuangan. Kami bersyukur sekali karena Kemendikbud bisa meyakinkan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran ini. Jadi ini catatan kami yang pertama. Jadi ini semuanya atas aspirasi dari orang tua siswa, siswa sendiri, dan seluruh stakeholder pendidikan yang ada di Indonesia. Ini yang pertama, Pak. Catatan yang pertama. Yang kedua, saya perlu sampaikan secara terbuka pada publik bahwa harus dibedakan antara kebutuhan di daerah yang tidak ada akses internetnya, itu hal lain. Jadi kalau ada kritik di publik bahwa kuota inisiasi ya ketika tidak bisa diakses ke daerah yang tidak ada jaringan akses internetnya, saya kira ini kritik yang berbeda, boxnya berbeda. Jadi betul-betul subsidi kuota ini sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang memang sudah ada akses internetnya. Dengan 35 giga siswa, terus kemudian mahasiswa dan dosen hampir 50 giga, ini cukup membantu betul
pelaksanaan PJJ di lapangan. Catatan yang ketiga adalah menyangkut soal syukur alhamdulillah sampai pada hari ini sudah terinput 27 juta. Itu artinya mungkin hampir berapa tadi Mas Hasan ya, hampir 27 juta ya. Ya. Artinya di luar kerja Pusdatin saya kira Kemendikbud harus memetakan sisanya yang kurang lebih sekitar 23 juta lagi. Itu kira-kira mappingnya seperti apa. Nah, saya meyakini mungkin setengahnya karena memang siswa kita tidak punya smartphone. Nah, terkait dengan ini butuh skema lain. Ini yang saya sebut dengan diskusi dengan box yang lain. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan subsidi kuota bagi daerah dan bagi anak-anak yang sudah punya smartphone. Baik Pak. Saya kira itu Mas, Iya, Pak. sementara. Baik, pemirsa kita jeda dulu dan kembali melanjutkan diskusi yang penting ini tentang pelajaran jarak jauh yang membutuhkan kuota. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Para siswa, guru, sampai dosen ya. Ini dengan coverage ini sudah cukup atau tidak? Dari penjelasan Pak Hasan tadi, Pak. Sementara cukup, tinggal publik meminta secara terbuka kepada seluruh provider yang menjadi bagian dari penyelenggara dari pengadaan subsidi kuota ini menjaga kualitasnya masing-masing. Nah, komitmen ini yang saya kira dituntut oleh publik dan kita berharap Pusdatin bisa menjembatani bagaimana supaya provider kita sesuai dengan yang diharapkan oleh publik. Yeah. Pada konteks servis dan terkait termasuk kualitas kuota yang mereka berikan di masing-masing provider. Nah, provider ini sudah memberikan diskon cukup signifikan untuk ini. Jadi pemerintah membantu dengan 7,3 triliun, provider juga memberikan diskon cukup jauh. Tadi penjelasan dari Pak Hasan. Itu teknis saya kira, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Kemendikbud dalam hal ini Pusdatin. Saya kira pada ruang itu kita setuju mendorong karena ini secara coverage-nya cukup besar, terus kemudian angka juga cukup besar. Saya kira sangat wajar kalau provider memberikan harga yang kompetitif di luar harga pasaran yang selama ini mereka pakai. Yeah. Dan bahkan kita dorong untuk itu. Ya, mereka juga sudah mendapat banyak keuntungan juga kan provider ini. Saatnya membagi beban kan, sharing pain ya. Nah, kan para siswa kesulitan, provider juga ikut terlibat. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan berdiskusi lagi bagaimana bantuan pemerintah untuk mereka yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Kami segera kembali. Ini penting buat anggota Dewan melihat kan keadilan. Ada siswa bahkan yang jaring internet paling banyak di kota, tinggal di kota, di tempat maju Pasir Jawa, Jabodetabek, dapat subsidi kuota. Yang jauh-jauh Papua, NTT, Sulawesi Utara, jauh-jauh Maluku, ini nggak dapat, tergolong pada 1,5 sampai 2 juta itu. Bagaimana sebaiknya mereka mendapat bantuan demi keadilan agar mereka juga bisa maju, Pak Saiful? Ya. Ada dua objektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan di daerah yang tidak terjangkau oleh akses internet. Yang pertama, kita tetap mendorong pada Kemendikbud meyakinkan kembali di luar skema subsidi kuota kepada Kementerian Keuangan untuk ada subsidi di luar relaksasi dana BOS.
yang selama ini sudah jadi kebijakan dan cukup membantu. Tentu tidak mudah, termasuk tidak mudah pula Kemenkominfo untuk membangun jaringan di sana. Ya, butuh waktu lama, butuh 5 tahun untuk itu. Iya. Nggak bisa cepat. Nah, dalam suasana itu, langkah yang terbaik adalah di saat ada berbagai keterbatasan dan saat yang sama kita butuh memeratakan keadilan ini, kita berharap inisiatif dari pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi, karena sesungguhnya kewenangan SD, SMP itu ada di kabupaten, kabupaten kota, dan SMA dan SMK ada di provinsi. Nah, kita berharap seterbatas apapun anggaran dari APBD-nya masing-masing, sekali lagi butuh komitmen dari pemerintah daerah, kabupaten kota, dan provinsi dalam suasana darurat pendidikan ini, di luar daerah yang tidak mendapatkan akses jaringan internet, butuh diafirmasi. Nah, saya kira dengan kolaborasi keterbatasan pemerintah pusat ini, kalau diambil perannya, walaupun tidak bisa take over 100%, saya kira akan cukup membantu pelaksanaan pendidikan yang supaya kualitasnya sama di daerah-daerah yang mendapatkan subsidi kuota internet ini. Jadi sekali lagi, peran pemerintah daerah melalui dinas-dinas pendidikan itu menjadi sangat penting, mencari inisiatif terobosan ketika ada masalah di lapangan, langsung dieksekusi, dicari solusinya, itu menjadi sangat penting sekali. Jadi rentang kendali pemerintah daerah akan cukup membantu Kemendikbud di pusat untuk menyelesaikan berbagai hal yang ada di daerah yang tidak mendapatkan akses internet ini. Baik Pak, pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih dalam diskusi 60 Minutes with Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami segera kembali. Pemirsa, kita sudah mendengar perbincangan dengan dua narasumber kita. Pertama, Kepala Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Hasan Habibie dan Ketua Komisi 10 DPR RI Pak Saiful Huda. Intinya bahwa program ini sudah jalan, sudah 27,3 juta siswa yang mendapatkan bantuan kuota internet, juga para pendidik ya dari PAUD sampai perguruan tinggi, dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan ini karena masih ada sekitar sekian juta ya, ada 23 juta yang belum mendapatkan kuota internet. Itu akan diupayakan semuanya mendapatkan karena dana masih cukup, ada sekitar 7,3 triliun. Kemudian buat mereka sekitar 6 juta yang belum tersambung jaring internet, berarti mereka belum bisa mendapat bantuan kuota internet ini, mereka akan mendapat bantuan lainnya. Ini semua menjadi komitmen pemerintah untuk pemerataan pendidikan. Terima kasih kepada dua narasumber. Sampai jumpa.